webinar. Nama. Webinar pasti namanya. Webinar underscore biru. TPSC. Memang daftarnya sini gitu. Mana dikirimin yang bilang. Untuk evaluasi kami, saya mengirim link formulir evaluasi di grup WhatsApp bagi webinar sesi 2 ini. Mohon nanti setelah webinar selesai, silahkan untuk diisi sebagai evaluasi untuk penyelenggaraan webinar ini buat kami ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, supaya kedepannya ada perbaikan bagi kami untuk penyelenggaraan sosialisasi selanjutnya. Terima kasih banyak. Evaluasi webinar, isi formulir evaluasi. Kok evaluasi kan kayak mau ya? Mbak Yudita, aku nggak umum. Oke ya, yang dewe PFS itu. Ini grup yang terkait sama. Oh iya. Akhirnya kan ngawur kira-kira makanya kira kerjane kira ngene. Apa apa Mau kita gerak padahal kita tuh tidak salah maksudnya. dan itu sudah betul. Nak ning Jepang iso aku soal buka iso.
Itu start video. Nah itu di apanya? Nah itu. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Waktu menunjukkan pukul 1:24. Sambil menunggu peserta yang lain untuk join Zoom, silahkan untuk merename nama Zoom-nya menjadi nama _ nama wajib pajak untuk wajib pajak badan. Terima kasih. Suaranya maksudnya. Nama kan wajib badan. Sono suara nero. Gimana? Sono suara nero. Oh, wes. Ya, sudah Kak.
017. Baik, sembari menunggu peserta yang lain join, webinar akan dimulai tepat pada pukul 13.30 ya, Mas Ardit. Siap, Pak Anggi dan tim. Baik, terima kasih. Ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan untuk mungkin merubah format nama Zoom-nya menjadi nama _ nama wajib pajak atau badan usaha yang diwakili. Dan juga nanti, ini saya share ulang lagi ya. Ya ora rene-rene masalahe kan ketok ning ngono. Lho wis Terus udah. Itu dimut dulu, dimut dulu. Baik, tes. Yang terhormat Kepala KPP Madya 2 Semarang, dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Mas Ruli selaku Kepala Seksi Pelayanan. Yang kami hormati tim pemateri dari tim penyuluh KPP Madya 2 Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki bukan nek silent malah ini ya. Kan mute ini malah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya pada siang hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan siang hari ini kita masih diberkahi untuk tatap muka melalui daring
dalam rangkaian acara webinar edukasi perpajakan PMK 82 dan PMK 83 garis miring PMK 03 garis miring 2021 secara sehat. Ini baik. Sebelum mengawali acara kita pada kesempatan siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing agar acara pada kesempatan hari ini bisa lancar hingga usai nanti. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya akan kita ikuti bersama video pengarahan dari Bapak Direktur Jenderal Pajak, Bapak Surya Utomo, dan juga nanti sambutan mewakili Kepala KPP Madya 2 Semarang, Kepala Seksi Pelayanan, Bapak Mas Suri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi video pengarahan dari Bapak Surya Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan mewakili Kepala KPP Madya 2 Semarang, Kepala Seksi Pelayanan Bapak Mas Rudi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu wajib pajak, yang saya hormati juga teman-teman dari tim penyuluh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa kita limpahkan sehingga kita pada sampai saat ini masih diberikan kesehatan, dapat berkumpul walaupun secara daring. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Kepala KPP Madya 2 Semarang. Saya Mas Ruri Raharjo, Kepala Seksi Pelayanan. Pada kesempatan siang hari ini kita menyelenggarakan webinar edukasi perpajakan terkait PMK 82 dan PMK 83 garis miring PMK .03 garis miring 2021. Pada prinsipnya aturan ini adalah salah satu bentuk perubahan ya dari PMK sebelumnya terkait masalah insentif di bidang perpajakan. Aturan ini dibuat salah satunya untuk mendukung program pemerintah di mana pemerintah membuat satu program untuk penguatan kesehatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi memang sampai dengan saat ini kita masih masih dalam kondisi pandemi, sehingga PPKM pun juga masih terus berlanjut. Nah ini dia salah satu upaya di dalam pemerintah di dalam meningkatkan dan
melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi nasional, salah satunya adalah pemberian insentif di bidang perpajakan, di mana nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari tim penyuluh, yang mana salah satunya adalah masalah perpanjangan waktu sampai dengan 31 Desember 2021, kemudian juga nanti ada pengaturan pemberian insentif ini secara selektif dan prioritas, dalam hal ini untuk usaha Bapak Ibu sekalian di bidang jasa atau di bidang yang lain, itu nanti dicerminkan dari kelompok lapangan usaha atau KLU yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih mendetail di dalam pelaksanaan materinya. Harapan kami Bapak Ibu sekalian dapat memahami dan juga kiranya mungkin nanti akan melaksanakan, memanfaatkan insentif di bidang perpajakan ini, sehingga mudah-mudahan kita harapkan dapat menunjang usaha, kegiatan usaha dari Bapak Ibu sekalian, dan pada akhirnya kita harapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Mungkin itu pembukaan dari saya. Selanjutnya nanti mudah-mudahan dapat diberikan secara gamblang oleh teman-teman dari tim penyuluh kami di dalam pelaksanaan webinar edukasi perpajakan ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di room Zoom meeting kami, dan mudah-mudahan sekali lagi ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari mewakili Kepala KPP Madya 2 Semarang, Kepala Seksi Pelayanan, Bapak Mas Ruri. Selanjutnya, sebelum mengawali kegiatan sosialisasi pada kesempatan siang hari ini, kami silakan untuk teman-teman yang baru join atau baru gabung untuk merename nama akun Zoom-nya menjadi nama peserta underscore nama wajib pajak yang diwakili. Baik, ini karena ada beberapa yang kayak baru bergabung. Silakan untuk ngetik nama personalnya, nama orangnya, underscore nama wajib pajaknya. Name-nya nanti di pojok kanan atas yang video kita itu ada titik 3-nya, diklik nanti rename-nya di sebelah situ. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bersama, uang insentif itu merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu para wajib pajak yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, apakah PMK 82 atau 83 ini ada perubahan mengenai tata caranya, atau mungkin siapa aja sih yang harusnya mendapatkan insentif gitu ya, akan kita jelaskan lebih lanjut oleh tim pemateri kami. Kami persilahkan dari teman-teman dari tim penyuluh KPP Madya 2 Semarang. Terima kasih Mas Adit. Bapak Ibu sekalian wajib pajak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita ketemu lagi untuk memberikan pemahaman tentang PMK 82 garing PMK 0.03 tahun 2021 dan PMK 83 garing PMK 03 tahun 2021. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian wajib pajak. Sebelumnya perkenalkan, saya hari ini menyampaikan yang pertama. Saya Gatot Hartanto dari Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Semarang. Mungkin Bapak dan Ibu wajib pajak sekalian ada yang belum kenal atau ada yang sudah kenal. Sekali lagi saya sebutkan nama saya Gatot Hartanto, dan tim nanti yang akan memberikan penyuluhan juga. Di sebelah saya ada Pak Alam Akbar
Dan nanti yang terakhir Mbak Widya Pramesti, ya itu nanti yang akan menjelaskan mengenai PMK 82 dan PMK 83. Sebetulnya waktu jam segini nih paling enak ya, agak ngantuk ya kita ya. Kalau menjelaskan PMK ini, sebetulnya Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan atau mendapatkan insentif perpajakan sebelumnya, yaitu melalui PMK 9. PMK 82 ini hanya memperpanjang masa berlakunya dari Juli sampai Desember 2021. Untuk lebih jelasnya, nah, PMK 82 itu sebetulnya sama, hampir sama dengan PMK 9 sebelumnya. Yang diatur tetap sama, yaitu insentif PPh pasal 21, insentif PPh pasal 25 pengurangan, insentif PPh pasal 22 impor, pengembalian pendahuluan PPN, dan PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Secara umum itu yang diatur di PMK 9 maupun di PMK 82. Untuk lebih jelasnya, kita rinci satu persatu. Insentif PPh pasal 21. Di PMK 82 itu klasifikasi lapangan usahanya sama dengan PMK nomor 9. Hanya untuk wajib pajak kemudahan impor, tujuan ekspor, dan untuk wajib pajak kawasan berikat di PMK 82 yang berlaku Juli sampai Desember 2021 itu tidak mendapatkan insentif PPh 21 lagi. Oke. Bagaimana cara pelaporannya? Pemanfaatan PPh pasal 21 itu sama, yaitu pemberitahuan pusat dan cabang. Jadi pemberitahuannya hanya disampaikan oleh BP pusatnya saja, berlaku untuk semua cabangnya, di mana cabangnya itu mempunyai kewajiban pemungutan dan pelaporan PPh pasal 21. Bagaimana dengan realisasinya? Realisasinya pelaporan realisasi sama di PMK 9 maupun PMK 82, realisasinya dilakukan tiap bulan. Perbedaan masa lakunya hanya di kalau PMK 9 insentif itu untuk Januari sampai Juni 2021, sedangkan di PMK 82 insentif diperpanjang untuk Juli sampai dengan Desember 2021. Kalau dari pengamatan secara global, ini aturan lebih hanya ada pengurangan WP atau wajib pajak
kemudahan impor untuk tujuan ekspor, dan WB kawasan berikat yang sudah tidak bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 21. Untuk WP yang dengan klasifikasi lapangan usahanya tetap sama, ada sekitar 1.189 klasifikasi lapangan usaha. Yang diatur di PMK 82 selanjutnya yaitu pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Siapa saja yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor? Kalau di PMK sebelumnya, di PMK 9, wajib pajaknya tertentu. Ada sekitar 730 klasifikasi lapangan usaha. Sedangkan di PMK perpanjangan ini, yaitu PMK 82, dibatasi hanya ada 132 klasifikasi lapangan usaha. Ini mengalami pengurangan dari sebelumnya yang banyak ini ada sekitar 730. Hanya ada sekarang di PMK 82 yang diatur yang bisa memanfaatkan insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor hanya ada sekitar 132 klasifikasi lapangan usaha. Untuk wajib pajak KITE dan KB, yaitu kemudahan impor untuk tujuan ekspor dan kawasan berikat, di PMK 82 itu wajib pajak itu sudah tidak bisa memanfaatkan lagi pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Kalau masa berlakunya sama dengan yang di PPh pasal 21, PMK 82 ini berlaku Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Bagaimana mekanismenya nanti akan dijelaskan lebih detail pada sesi selanjutnya. Nah, yang ketiga yang diatur di PMK 82 ini yaitu pengurangan angsuran PPh pasal 25. Sebetulnya di PMK 82 dengan PMK 9 itu hampir sama aturannya. Cuma di PMK 82 ini ada mengalami pengurangan. Kalau pengurangan angsurnya sama sebesar 50%, di PMK 82 juga 50%, yang dikurangi hanya sektor klasifikasi lapangan usahanya. Di PMK sebelumnya ada sebanyak 1.018 klasifikasi lapangan usaha, BPKT dan BPKB. Sedangkan di PMK 82 mengalami pengurangan. Sektor tertentunya hanya ada 216 klasifikasi lapangan usaha, BPKT dan BP kawasan berikat sudah tidak bisa memanfaatkan insentif pengurangan PPh pasal 25. Masa berlakunya PMK 82 untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 berlaku insentif Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, yaitu sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan. Nah, ini selanjutnya yang diatur di PMK 82, yaitu pengembalian pendahuluan PPN pajak pertambahan nilai, di mana pengusaha kena pajak berisiko rendah dan telah menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak
miliar rupiah. Nah, di sini hampir sama dengan insentif PPh sebelumnya. Kalau di PMK 82, pengembalian pendahuluan PPN itu juga mengalami pengurangan klasifikasi lapangan usaha. Kalau di PMK sebelumnya ada sebanyak 725 klasifikasi lapangan usaha, di PMK 82 ini hanya untuk 132 klasifikasi lapangan usaha. Dan wajib pajak kawasan kemudahan impor untuk tujuan ekspor dan kawasan berikat juga sudah tidak bisa memanfaatkan insentif pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai. PMK 82 mengatur pengembalian pendahuluan berlaku insentif Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Oke, itu tadi yang diatur di PMK 82 secara umum. Nanti akan dijelaskan lebih mendetail bagaimana Bapak Ibu wajib pajak bisa memanfaatkan insentif ini, baik itu PPh pasal 21, PPh 22 impor, pengurangan PPh pasal 25, dan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai. Itu saja dari saya. Nanti akan dijelaskan satu persatu oleh Pak Alam maupun Ibu Anggi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Selanjutnya Pak Alam akan menjelaskan lebih detailnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat ya Bapak Ibu wajib pajak mendengarkan paparan dari kami, karena ini terkait insentif Pak ya. Jadi kita harus tetap semangat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatot secara umum tentang perbedaan antara PMK 9 dan PMK 82. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjelaskan lebih detail per jenis-jenis pajak-pajaknya. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Alam Akbar, penyuluh pajak ahli pertama KPP Madya 2 Semarang. Untuk yang pertama kita bahas tentang insentif untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Yang slide yang tadi. Bentar Bapak Ibu. Oke. Biasa PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Siapa saja sih yang berhak untuk menerima insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah? Yaitu yang berhak menerima adalah pegawai dengan kriteria sebagai berikut. 1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu sebagaimana pada lampiran kode keluar wajib pajak yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau yang ada di lampiran PMK 82 tahun 2021. Jadi pemberi kerjanya harus masuk dalam lampiran PMK 82 tahun 2021. Yang kedua, memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Dan yang ketiga, pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Jadi misalkan masa Juli 2021 wajib pajak menerima penghasilan tetap dan teratur sejumlah 16.500.000 misalkan, kalau dikali 12 disetahunkan jumlahnya 198 juta,
berarti wajib pajak itu masih berhak untuk memperoleh insentif. Tapi kalau di bulan tersebut wajib pajak memperoleh penghasilan tetap dan teratur 17 juta, kalau disetahunkan menjadi sekitar 204 juta, maka wajib pajak itu di bulan masa Juli tersebut tidak berhak lagi menerima. Kemudian yang menjadi penentu KLU, klasifikasi lapangan usaha perusahaan, adalah yang pertama dalam hal pemberi kerja memiliki kewajiban lapor SP tahunan 2019, maka kode KLU-nya harus sesuai dengan yang ada di PMK 82. Kemudian antara kode yang ada di SPT tahunan PPH tahun pajak 2019 dengan kode KLU di master file harus sama. Kemudian kalau yang berdasarkan KLU master file dalam hal pemberi kerja memiliki kewajiban lapor SPT tahunan PPH 2019 namun tidak menuliskan kode clue dalam SPT tahunan pajak PPH 2019 atau salah mencantumkan kode clue dalam SPT tahunan PPH tahun pajak 2019. Dua, wajib pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban lapor SP tahunan PPH tahun pajak 2019. Tiga, instansi pemerintah. Jadi intinya KLU yang ada atau KLU pemberi kerja itu harus sama atau yang harus ada dalam lampiran PMK 82. Kalau wajib pajak itu terdaftar di sebelum tahun 2019 atau sudah wajib laporkan SPD tahunan PPH 2019, maka kode KLU yang terdapat dalam laporan SP tahunan 2019 harus sama dengan master file DJP. Jikalau tidak menuliskan kode clue, maka kita akan tetap merujuk ke master file DJP. Oke. Pemberian PPh pasal 21 dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Kemudian dikecualikan dari insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN atau PBD dan telah ditanggung pemerintah PPh pasal 21-nya berdasarkan peraturan perundangan. Ini untuk ASN atau pegawai BUMN, BUMD. PPh pasal 21 tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Dalam hal pegawai menerima insentif PPh pasal 21 DTP, menyampaikan SP tahunan tahun 2021 menyatakan lebih bayar, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan. PPh pasal 21 diberikan untuk masa Juli sampai dengan masa Desember 2021. Jadi yang membedakan hanya peraturannya dengan PMK 9 itu hanya perpanjangan masa sampai dengan Desember 2021. Pemanfaatan insentif. Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP melalui saran tertentu melalui laman www.pajak.go.id. Pemberitahuan pemanfaatan insentif berdasarkan kriteria KLU hanya diajukan oleh wajib pajak pemberi kerja yang berstatus pusat dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh pasal 21. Insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak Desember 2021. Jadi untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21, pemberi kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu, yaitu melalui www.pajak.go.id. Kemudian untuk WP yang memiliki cabang, yang mengajukan hanya wajib pajak pusat saja. Nanti untuk yang cabangnya ikut pusat akan berlaku juga untuk mendapatkan insentif. Insentif PP pasal 21 berdasarkan PMK 82 ini berlaku sampai dengan masa pajak Desember 2021. Kemudian ketika setelah menyampaikan permohonan untuk memberi insentif,
Apa saja kewajiban pemberi kerja? Yang pertama, pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Kemudian yang kedua, pemberi kerja membuat SSP atau kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan dan disimpan sebagai dokumentasi. Cap atau tulisannya bertuliskan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 82 garing PMK.03 garing 2021. Kemudian pemberi kerja memanfaatkan insentif ini berdasarkan kriteria KLU, menyampaikan laporan untuk masing-masing realisasi pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang dengan data yang lengkap dan valid, seperti nama dan NPWP pegawai. Kemudian kewajiban berikutnya yaitu laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyampaian laporan realisasi oleh pemberi kerja yang melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21. Pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh pasal 21 DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Jadi untuk laporan realisasi insentif itu disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Berbeda dengan pelaporan SPT masa. Kalau jatuh pada hari libur akan mundur. Nah, kalau insentif ini tidak bisa mundur. Jadi kalau memang 20 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, tetap dianggap paling lambat tanggal 20. Kemudian penyampaiannya kalau tidak menyampaikan atau lewat berarti dianggap tidak mendapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21. Untuk dapat wajib pajak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pembetulan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Jadi misal untuk masa Juli 2021 paling lambat menyampaikan laporan adalah tanggal 20 Agustus 2021. Namun masih wajib pajak diberi kesempatan untuk membetulkan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021. Berikutnya adalah pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Siapa saja penerima insentif? Yang menerima insentif yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu sebagaimana terdapat dalam lampiran PMK 82 tahun 2021. Dua, yang B mengajukan permohonan SKB, surat keterangan bebas untuk mendapatkan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Untuk kode klasifikasi lapangan usaha sama seperti persyaratan di insentif PP pasal 21 yang tercantum dan dilaporkan WP dalam SPT tahunan PPh tahun 2019 atau data master file wajib pajak DJP. Untuk pengajuan SKB tersebut diajukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Kemudian pembebasan SKB berlaku sejak tanggal SKB berdasarkan PMK 82 terbit sampai 31 Desember 2021. SKB yang berdasarkan PMK 9 tahun 2021 sudah tidak berlaku lagi. Kemudian ketika wajib pajak mengajukan permohonan SKB melalui saluran tertentu tersebut, Kepala KPP akan menerbitkan SKB pemungutan PPh pasal 22 impor apabila WP memenuhi kriteria dan akan menerbitkan surat penolakan apabila WP tidak memenuhi kriteria. Kewajiban wajib pajak yang mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor yaitu harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap bulan melalui laman tertentu atau saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sama paling lambat tanggal 20
bulan berikutnya. Selanjutnya kita beralih ke pengurangan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25. Insentif yang didapatkan wajib pajak sama seperti PMK 9 yaitu sebesar 50%. Siapa saja yang berhak menerima insentif? Yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu sebagaimana pada lampiran kode KLU wajib pajak yang mendapatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 atau yang ada di lampiran PMK 82 sebanyak sekitar 216 KLU. B. Menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. C. Pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 diberikan kepada wajib pajak diberikan untuk masa Juli 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Untuk kriteria KLU sama sesuai KLU yang tercantum dan dilaporkan WP dalam SPT tahunan PPh tahun 2019 atau data master file DJP. Untuk pemberitahuan pengurangan, wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Pengurangan tersebut berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan untuk masa pajak Juli 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Untuk PMK 82 ini pemberitahuan pengurangan masa pajak Juli harus disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Kewajiban wajib pajak memperoleh insentif pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 yaitu harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Masa pajak Juli sampai dengan Desember 2021 setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sama seperti insentif 21 dan yang SKB ya, 22 impor. Oke, dari saya itu mungkin nanti kita lanjutkan di tanya jawab. Namun sebelumnya akan dijelaskan oleh Mbak Anggi mengenai pengembalian pendahuluan PPN. Monggo. Baik, terima kasih Kak Alam. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Insentif selanjutnya sebelumnya untuk pada kesempatan kali ini kami tidak membahas insentif untuk PPh final bagi WPU MKM dan Jaskon P3 TGAI karena sama dengan PMK 9 ya. Jadi ini yang ada yang perubahannya. Selanjutnya adalah insentif untuk pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai. Jadi pengembalian pendahuluan ini diberikan kepada wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar maksimal 5 miliar rupiah dan dianggap sebagai PKP beresiko rendah. Ya, penerima insentifnya adalah PKP beresiko rendah yang pertama memenuhi syarat memiliki kode klasifikasi lapangan usaha KLU-nya sesuai dengan lampiran PMK 82. Yang sebelumnya di PMK 9 ada 725 KLU, untuk PMK 82 menjadi 132 KLU. Jadi mohon untuk cek lagi apakah KLU-nya termasuk dalam lampiran PMK 82 untuk memanfaatkan
pengembalian pendahuluan ini. Kemudian yang kedua, menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar tentunya maksimal 5 miliar. Dan memilih pengembalian pendahuluan berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Kemudian selanjutnya, SPT masa PPN tersebut meliputi masa pajak Juli 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Disampaikan paling lama 31 Januari 2022. Yang dimaksud PKP beresiko rendah di sini tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan dan dari KPP juga tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan. Untuk PKP yang memiliki clue sesuai dengan lampiran PMK 82, yang SPT masa PPN-nya lebih bayar maksimal 5 miliar, bisa mengajukan pengembalian pendahuluan dengan memilih pengembalian pendahuluan berdasarkan pasal 9 ayat 4C, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti ekspor, penyerahan kepada pemungut, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN. Tentu saja seperti insentif-insentif sebelumnya, PPh 22 impor 2125, PKP harus telah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019. Kemudian, nah untuk PPN hanya sampai di situ saja. Jadi intinya KLU, klasifikasi lapangan usahanya itu sesuai dengan lampiran pada PMK 82 yang pertama. Kemudian yang kedua, jumlah lebih bayarnya maksimal 5 miliar. Kemudian memilih pengembalian pendahuluan berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, rangkuman seluruhnya di PMK 82 ini. Jadi yang telah memanfaatkan insentif PMK 9 harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan kembali khusus untuk insentif PPh pasal 21 DTP dan pengurangan PPh pasal 25. Kemudian untuk pembebasan PPh pasal 22 impor mengajukan surat keterangan bebas. Semuanya melalui DJP online ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sesuai dengan PMK 9 melalui menu info KSWP. Kemudian pemberitahuan ini diajukan paling lambat untuk masa pajak Juli 2021, paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Untuk PPh pasal 22 impor berlakunya sejak SKB diterbitkan. Jadi setelah meminta ke DJP online dan diterbitkan SKB-nya secara online juga, berlaku sejak SKB tersebut diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Kemudian satu lagi yang ada di PMK 82 ini, jadi wajib pajak, pemberi kerja atau wajib pajak atau PKP yang telah memanfaatkan insentif sesuai dengan PMK 9 tahun 2021 dan telah melaporkan realisasi pemanfaatan insentif tersebut dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi insentif PPh pasal 21 DTP dan PPh final DTP masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021 paling lambat 31 Oktober 2021. Jadi masih bisa menyampaikan pembetulan laporan realisasinya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Selanjutnya adalah pengajuannya, sama seperti PMK 9 tahun 2021 kemarin. Jadi langsung login masuk DJP online, kemudian pilih layanan, info KSWP, pemenuhan kewajiban, pilih jenis insentif yang akan digunakan.
Jadi jenis insentifnya pilihannya ada keterangan berdasarkan PMK 82 ya. Yang kemarin berdasarkan PMK 9 untuk masa Juli dan seterusnya ada keterangannya berdasarkan PMK 82 tahun 2021. Kemudian untuk laporannya, laporan realisasinya sama juga melalui DJP online, langsung masuk ke menu layanan e-reporting insentif COVID-19, klik tambah, kemudian pilih jenis pelaporan. Untuk pelaporan, untuk format Excel, pelaporan realisasi, sebaiknya mengunduh yang baru. Jadi jangan menggunakan format Excel sebelumnya di PMK 9, karena kemungkinan ada perubahan dari formatnya. Untuk PMK 82 selesai sampai di situ. Selanjutnya langsung saja ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, jadi biar sesi tanya jawabnya lebih lama, langsung ke PMK 83. PMK 83 ini, kalau PMK 82 tadi adalah pemberian insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi COVID-19, untuk PMK 83, pemberian fasilitas terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dan perpanjangan fasilitas PPH berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020. Di PMK 83 ini yang berubah hanya di pasal 11-nya, yaitu jangka waktu insentifnya diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk lengkapnya, pemberlakuan fasilitas berupa tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Kemudian sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dan pengenaan tarif PPH sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima SDM di bidang kesehatan dan penghasilan yang berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta tersebut. Diperpanjang sehingga berlaku mulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Sama persis dengan peraturan sebelumnya, yaitu PMK 239 tahun 2020 hanya diperpanjang sampai 31 Desember 2021. Jenis insentifnya juga sama, ada PPN, PPH pasal 21 ditanggung pemerintah, kemudian PPH pasal 22 impor, pembebasan PPH pasal 22 impor, kemudian pajak penghasilan ditanggung pemerintah bagi PPH pasal 22 dan PPH pasal 23. Cara pemanfaatannya sama seperti di PMK 82, yaitu dengan untuk PPH pasal 22, PPH pasal 23 mengajukan surat keterangan bebas melalui DJP online. Jadi masuk ke info KSWP, kemudian pilih insentif yang akan digunakan. Misalnya PPH pasal 22 ditanggung pemerintah berdasarkan PMK 83. Begitu. Kemudian untuk PPH pasal 22 impor tidak perlu mengajukan surat keterangan bebas. Dan untuk PPN seperti PMK 239 kemarin, jadi bagi penyerahan barang atau jasa dalam rangka penanganan COVID-19 dibuatkan faktur pajak yang diberi keterangan PPN DTP atau ditanggung pemerintah X PMK 83 PMK 03 2021. Kemudian cara pelaporan realisasinya untuk PPN yang berbeda. Jadi untuk PPN ini selama faktur pajak tersebut sudah diupload di aplikasi e-faktur 3.0 dan dilaporkan dalam SPT masa PPN, maka dianggap telah melaporkan realisasi. Untuk PPH pasal 22 impor, PPH pasal 22 dan PPH pasal 23 dilaporkan realisasinya sama dengan PMK 82 di DJP online, menu layanan, e-reporting COVID-19.
dilaporkan mulai masa Juli sampai dengan Desember ya. Jadi pelaporannya itu setiap masa pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sama dengan PMK 82. Oke, baik. Sampai di situ saja. Langsung kita buka sesi tanya jawabnya. Monggo untuk yang mau bertanya, bisa raise hand atau bisa langsung mengetik di kolom chat Zoom meeting room. Silakan, Mas Ardit, silakan. Ya, oke. Saya cek kembali, saya sudah ada suara sih, mohon izin tadi ada yang mengeluhkan, mohon maaf tidak ada suara. Saya cek dari tadi sih normal deh, Bapak Ibu. Jadi silakan mungkin dicek di audio sistemnya masing-masing deh. Silakan mungkin untuk pertanyaan kami buka, silakan pada Bapak Ibu sekalian bisa raise hand atau menuliskan pada kolom chat, betul. Ada yang mengajukan pertanyaan, mungkin belum ada pertanyaan. Saya informasikan dulu. Ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua ada WhatsApp group untuk sesi 2 webinar ini yang seperti tadi diberitahukan Mas Ardi di chat. Ya. Bisa bergabung di linknya dan bisa mengajukan pertanyaan di situ. Monggo. Oke. Atau mungkin langsung silahkan di copy paste mungkin di chat ini mungkin Bapak Ibu. Iya. Mungkin ada semua. Nah, ini mungkin ada salah satu Mbak, udah ada pertanyaan dari PT Gracia, ini Ibu Lili Julianti. Jadi untuk perusahaan farmasi tidak mendapatkan fasilitas potongan PPh 25 50% ya? Oke, ini dan juga ini ada mungkin ada yang silakan untuk Bapak Ananta dari PT BHI. Silakan Pak. Untuk PMK 82 ini kan memang sama kayak PMK 9 bahwa yang berhak untuk mendapatkan insentif adalah yang ada di lampiran PMK 82. Jadi kalau contoh untuk PPh pasal 21 itu sejumlah 1.182, untuk PPh pasal 25 itu ada 216 saat ini. Dan memang terjadi pengurangan dari PMK 9 tahun sebelumnya. Halo, Mas Sore. Oke, mungkin itu. Dari perusahaan kami cek ini dapat fasilitas insentif PPh pasal 2. Oh, sebentar maaf. Halo. Cek silakan. Tadi oh ya, mohon izin untuk menghidupkan videonya, Pak. Ini saya nyalakan ya. Ya, silakan Pak Ananta. Ya, Mas Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Dari perusahaan kami dapat insentif PPh pasal 25 dari mulai bulan 4, bulan 5, bulan 6. 2021. Baik. Sedangkan pelaporannya realisasi PPh, pengurangan PPh pasal 25 itu terlambat semua. Baik. Apa itu dianggap gugur? Oh gitu. Atau dilaporkan walaupun terlambat? Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Ananta. Silakan Selamat Mbak. sore. Ya. Selamat sore Pak Ananta, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sesuai ketentuan di PMK 9 tahun 2021 kemarin, untuk pemanfaatan insentif yang ada di PMK 9 itu, apabila tidak melaporkan realisasi yang paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya dan untuk setiap masa pajak, maka dianggap tidak memanfaatkan insentif tersebut. Begitu, Pak. Mungkin ada tambahan, Pak Gatot atau Pak Alam? Jadi meskipun telat, disampaikan ya, Mbak.
Ya, jadi apabila telat menyampaikan laporan realisasi, maka dianggap tidak memanfaatkan insentif tersebut. Baik. J. Itu mungkin Pak Ananta. Silakan, ini dari PT Surya Medika Mulyasari. Selamat siang. Selamat siang. Saya dari PT Surya Medika Mulyasari. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Maaf. Pak Sumadi. Pak Sumadi, silakan. Iya. PT Surya Medika Mulyasari merupakan distributor oksigen di wilayah Jawa Tengah. Baik. Terus akhir-akhir ini kan ada pandemik, itu oksigen itu mengalami penjualannya mengalami peningkatan. Terus saya itu kemarin dapat surat dari KPP 2 Madya Semarang. J. Pembayaran angsurannya masa PP pasal 25 itu dihitung ulang itu mengalami kenaikan, Pak. Dari 14 juta menjadi sekitar 25 juta. Baik. Yang akan dimulai bulan Juli besok. Oke. Apakah untuk Surya Medika ini mengenai angsuran PPh pasal 25-nya itu bisa dapat intensif, Pak? Baik. Baik. Jadi untuk distributor oksigen ya Bapak? Iya. Baik. J, silakan. Terima kasih Pak Jumadi atas pertanyaannya. Ya. Untuk penerima insentif PPh, bukan insentif, pengurangan PPh pasal 25 berdasarkan PMK 82, pada intinya adalah sepanjang wajib pajak tersebut KLU-nya masuk dalam lampiran PMK 82, wajib pajak tersebut itu berhak untuk memperoleh pengurangan PPh pasal 25. Jadi adalah dua hal yang berbeda antara peningkatan angsuran dengan pengajuan pengurangan. Jadi kalau memang ada surat dari KPP Madya 2 Semarang untuk meningkatkan angsuran, ya monggo nanti biar dianalisa lebih lanjut. Kalaupun untuk permohonan pengurangan PP pasal 25 berdasarkan PMK 82, sepanjang KLU-nya PT Surya Medika itu masuk, ya bisa diajukan. Betul. Nanti mungkin silakan dicek kembali nggih. Ya. Ya Pak Sumadi, mungkin di PMK 82 masuk nggak nih? Kalau memang ternyata ada peningkatan di PPh pasal 25-nya, kalaupun memang ada juga di KLU-nya masuk ke di PMK 82 ini, berarti mungkin juga bisa diajukan insentif gitu nggih. Tapi berarti mulai bulan Juli ya Mas ya? Bulan Juli. Baik, bulan Julinya. Gitu Pak Sumadi. Baik, ini mohon izin kami persilahkan juga untuk Ibu Elis dari PT Mustika Jaya Lestari. Ya. Habis diklik merah, diklik. Oke, suaranya masuk ya Pak ya? Silakan, mohon izin untuk videonya Bu Elis. Oke. Ya. Baik, silakan. Saya mau bertanya Pak, kami kan bekerja sama dengan WP lain. Nah, sedangkan untuk di bidang jasa, nah yang kami ketahui itu ada insentif mengenai UMKM. Nah, dokumen apa saja yang bisa mendukung kami untuk tidak memotong PP 23 UMKM, padahal untuk laporan realisasinya itu kan tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan transaksinya sudah ada di awal bulan, seperti itu. Bisa dipahami ya Pak? Ya, transaksinya berarti mohon maaf. Berarti... misalkan contohnya kita sudah bertransaksi di awal Juli. Oke. Nah, transaksinya awal Juli nih. Gitu. Iya, untuk WP lainnya atau WP lawan kita itu kan laporannya maksimal tanggal 20 Agustus. Oke. Atau 15 Agustus untuk yang 15, ya. Ya, kita nggak tahu nih mereka laporan realisasi atau tidak. Nah, tapi dari WP lawan bilangnya mungkin kita laporan atau kita mendapatkan insentif. Nah, itu dokumen apa saja yang perlu dikuatkan kita sebagai pemotong agar kita tidak ada kesalahan dalam pemotongan perpajakan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Elis. Mohon izin. Bu Elis atas pertanyaannya. Jadi untuk insentif untuk insentif PPh final bagi UMKM itu memang tidak ada pengajuan atau pemberitahuan seperti dulu ada surat keterangannya. Sekarang kan tidak ada.
Hanya apabila wajib pajak melaporkan realisasi pemanfaatan insentif, maka dianggap memanfaatkan insentif tersebut. Jadi bagi pihak lawan transaksinya mungkin bisa meminta SPT tahunan. Jadi SPT tahunan tahun 2019-nya apabila dia memang peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar, maka dia termasuk UMKM dan berhak memanfaatkan insentif tersebut. Untuk permasalahan apabila dia nanti melaporkan realisasi atau tidak, itu nanti ada himbauan dari KPP terdaftarnya, Bu. Jadi disiapkan saja dokumennya apabila memang lawan transaksinya UMKM dan berhak memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah, maka tidak dipotong PPh final. Begitu. Terima kasih. Oke. Baik, sudah cukup jelas ya Bu Elis? Oh, boleh lanjut lagi? Berarti misalkan mereka omsetnya di bawah 4,8 mau memanfaatkan atau tidak itu udah otomatis ya Bu? Ya, jadi untuk omset kurang dari 4,8 miliar kan termasuk wajib pajak UMKM yang dikenai PPh final PP23. Tapi masih ada kewajiban bagi Ibu. Jadi kalau memang mereka memanfaatkan insentif, maksudnya menyampaikan bahwa saya memanfaatkan insentif PPh final DTP, jadi jangan dipotong PPh finalnya. Untuk lawan transaksinya tetap membuatkan kode billing. Jadi kode billingnya tetap PPh final 411128 dengan kode setor 423. Kemudian pada uraian billingnya diberikan keterangan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 83 PMK 03 2021 dan wajib memberikan cetakan kode billing tersebut bisa hard copy atau bisa via email ke wajib pajak UMKM tersebut. Begitu. Jadi dari kami kontrolnya ada di pencetakan pembuatan kode billing tersebut. Oh gitu. Berarti kita membuatkan kode billing ya Bu ya? Jadi kan selama ini untuk wajib pajak yang dikenai PPh final PP23 itu mereka bisa membuat kode billing sendiri, tapi untuk pemotong kan sudah tidak dipotong PPh 22 atau 23 ya. Gantinya adalah memotong PPh final DTP dengan jenis pajak PPh final 411128 dan kode setor 423 gitu Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin saya ada tambahan ya. Ya, silakan. Jadi kalau seandainya UMKM tersebut melakukan transaksi dengan pemotong, itu sebenarnya pemotong itu meminta suket. Untuk wajib pajak sendiri itu harus membuat suketnya itu lewat DJP online. Jadi sebenarnya memang ada kontrol. Lewat memang beberapa sudah masih suket Pak, tapi kan di situ tidak ada keterangan. Kalau yang dulu yang di awal-awal itu kan ada keterangannya memanfaatkan. Nah kalau yang sekarang kan kita memperpanjangnya melalui laporan realisasi karena tanpa ada surat keterangan yang terbaru kalau saya yang baca. Nah itu kita kan tidak mengetahui Pak mereka melaporkan realisasi atau enggaknya itu loh Pak. Cuman takutnya seperti itu. Cuman untuk kontrol dari pihak pemotong itu tetap minta suket. Oh gitu. Bisa. Oke Pak. Terima kasih. Surat keterangan itu tetap bisa diminta Bapak-bapak dan Ibu-ibu melalui DJP online. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Siap, terima kasih Bu Elis. Baik, selanjutnya ini ada dua penanya, mohon izin nanti agak bersabar silakan. Yang pertama kami silakan untuk Ibu Mira dari Cito Diagnostika Utama. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan. Diagnostika Utama. Kami ingin menanyakan Bapak untuk kemarin itu kan sebelum tanggal 10-an ya, kami sudah mengajukan untuk yang DTP PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 25. Dan dari sistem DJP-nya kami hanya disetujui untuk PPh pasal 21. Nah, namun pada saat mau laporan realisasi,
itu kami lihat di menunya itu belum ada untuk realisasi yang DTP PPh pasal 21. Sehingga kami melakukan pembayaran lagi untuk kekurangan dari PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong. Nah, apakah diperbolehkan jika kami menggunakan pemotongan di masa berikutnya seperti itu? Baru melakukan pemotongan di masa berikutnya gitu. Baik, terima kasih Ibu Mira. Jadi ini sudah mengajukan pemberitahuan PPh pasal 21 DTP di DJP online. Kemudian pada saat ini masa Juli 2021 ya Bu? Iya, di masa Juli. Jadi pada saat laporan realisasi belum ada di DJP online belum ada pilihannya untuk laporan realisasi PPh 21 DTP. Nah, sekarang sudah ada Bu untuk menu laporan realisasi PPh 21 ditanggung pemerintah, tetap bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 21 tersebut. Jadi laporan realisasinya tetap diajukan, tetap disampaikan paling lambat tanggal 20 Agustus 2021. Kemudian untuk pembayaran yang seharusnya mendapatkan insentif tersebut bisa melakukan pembetulan SPT masa PPh pasal 21-nya. Jadi yang sebelumnya belum menggunakan fasilitas disampaikan pembetulan dengan menggunakan fasilitas. Apabila SPT masanya lebih bayar, kelebihan bayarnya bisa dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Begitu. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Ibu Mira. Baik. Terima kasih Bu Mira. Mbak Anggi, silakan untuk selanjutnya ada dari Pak Kafrawi ya, dari PT Surya Medica, silakan. Selamat siang Bapak Ibu narasumber. Selamat siang. Ada yang kami tanyakan, apabila kita mengajukan insentif untuk PPh 25, itu apakah PPh 29 atau PPh badan tahunannya juga mendapat insentif potongan? Kalau tidak, berarti kan kita kalau penjualan kita tetap, kan kemungkinan kita akan membayar PPh 29-nya kan berarti lebih berat ya. Kalau kita mengajukan PPh 25, insentif 25, kemudian penjualan kita tetap kan kelihatannya malah memberatkan kita waktu mau kita membayar PPh 29-nya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alfrawi ya atas pertanyaannya. Jadi untuk PPh pasal 25 mungkin kita bisa pahami bahwa yang diberikan fasilitas itu bukan insentif tapi pengurangan PPh pasal 25 untuk atas setoran massa. Jadi memang kalau seandainya wajib pajak tersebut nanti pada saat penghitungan SPT tahunannya itu diperhitung ternyata omsetnya mungkin lebih besar ataupun tetap, ya bisa jadi memang setoran untuk PPh pasal 29-nya akan menjadi besar. Pengurangan PPh pasal 25 itu diberikan kepada wajib pajak itu atas inisiatif atau pemikiran pemerintah itu untuk keberlangsungan saat ini gitu, untuk mengurangi beban perusahaan pada saat pandemi ini agar perusahaan tersebut masih bisa jalan dari masa ke masa gitu untuk saat ini. Jadi memang untuk PPh pasal 25 ini diberikan bukan insentif ya, tapi pengurangan. Jadi untuk cash flow-nya wajib pajak untuk saat ini bisa dialihkan ke lain, misalkan untuk pembantu yang bayar gaji pegawai yang harusnya untuk membayar setoran PPh pasal 25 tapi dialihkan untuk membayar gaji pegawai. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan Pak. Jadi memang kalau untuk usaha, kalau di perusahaan bisa memperhitungkan misalkan kalau memang pada akhir tahun atau nanti pada saat pelaporan SPT tahunan ternyata akan lebih besar, ya monggo kalau seandainya untuk setorannya itu lebih ditambah lagi ya silakan gitu loh untuk pasal 25-nya. Tapi untuk pemerintah memberikan fasilitas untuk pengurangan PPh pasal 25 untuk saat ini. Terima kasih. Baik.
Mungkin itu Pak Kafroy, jadi memang yang dikurangi itu memang pasal 25-nya gitu ya, intinya poinnya sih biar nanti tiap bulannya itu masih bisa running gitu. Ya seharusnya juga PPh 29-nya mohon dipikirkan Pak, karena juga kalau siap itu itu nanti akan berat juga kalau kita ini potongan di PPh 25-nya, kemudian nanti di 29-nya kita lebih besar lagi nanti. Apalagi kita PT Surya Medica kebetulan kemarin malah angsurannya kita naik itu loh. Jadi berarti kalau memang angsurannya naik itu otomatis udah pengurang untuk pasal 29-nya sih Pak. Gitu kan? Iya. Baik, mungkin itu juga masukan nggih. Baik, kita terima Pak, nanti kita sampaikan ke yang membuat kebijakan itu ya. Jadi baik, seperti itu mungkin Pak Afif juga ini. Ya, terima kasih Pak. Saya beralih ke chat ya, ini mohon izin tadi sudah. Oke, Bu Elis. Kemudian ini saya Nurita dari PDAM Kota Tegal. Mau tanya untuk tanggal terakhir penyampaian insentif tanggal 20 tiap bulan, tapi kalau tanggal 20 pas hari libur bagaimana nggih? Gitu. Silakan. Jadi tanggal terakhir penyampaian insentif. Di chat sih Mas ya. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penyampaian laporan insentif memang paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tanggal 20 tersebut jatuh pada hari libur, maka berbeda dengan pelaporan SPT masa SPT masa. Karena kalau untuk pelaporan insentif ini tetap di tanggal 20. Jadi apabila lewat dari tanggal 20, sistem akan menolak. Jadi dianggap tidak disampaikan. Kalau dianggap tidak disampaikan, berarti tidak memanfaatkan. Tidak dianggap tidak memanfaatkan dan wajib pajak harus setor sendiri. Gitu. Baik. Jadi diperhatikan gitu Bapak Ibu, karena kita juga sudah memakai online ya. Jadi istilahnya tidak menunggu kantor buka nih. Jadi pelaporannya kalau bisa diperhatikan untuk penyampaian insentif itu pada tanggal 20. Jadi memang hari kan mau libur atau enggak libur kan jaringannya tetap jalan tuh gitu ya. Iya, betul sekali. Sama menambahkan ya Mas Adit untuk Ibu Nurlita tadi. Jadi pertanyaannya saya baca itu penyampaian insentif ya. Maksudnya yang tanggal 20 itu penyampaian realisasi insentifnya. Untuk pemanfaatan insentif pemberitahuannya paling lambat tanggal 15 Agustus. Nah, setelah itu laporan realisasinya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setiap masa pajak. Oke, baik. Jadi jangan sampai lupa sih ya untuk permohonannya itu terakhir di tanggal 15 Agustus ini ya. Baik, jadi awalnya harus disampaikan dulu nih sebelum tanggal 15 untuk sebelum menyampaikan realisasinya gitu. Iya, betul. Ya. Baik. Oke, terima kasih. Kemudian ini tadi sudah. Ya, ini dari Ibu Pipit Puspita. Selamat siang, mau tanya untuk pelaporan insentif PPh pasal 21 DTP apakah formatnya berbeda ya? Jadi untuk pelaporan realisasi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk realisasi masa Juli 2021 sebaiknya download lagi format Excel-nya. Jadi jangan menggunakan format Excel sesuai dengan PMK 9 kemarin karena kemungkinan memang ada perbedaan formatnya. Untuk PPh pasal 21 DTP yang berdasarkan konsultasi kemarin yang berbeda adalah di billingnya, jadi tidak ada nilai billing, hanya kode billingnya saja, begitu. Ya, baik, silahkan nanti dicek lagi formatnya Bapak Ibu ya, karena memang karena sesuai dengan mengakomodir PMK yang baru juga, berarti otomatis filenya juga berbeda nih. Jadi silahkan dicek kembali di dcponline.pajak.go.id. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, selamat siang dari Zela, Ibu Zela Herbalai, maaf, kelihatan. Selamat siang, saya mau bertanya, jika DTP ya, PPh pasal 21 nih ya, apakah juga perlu untuk lapor atas insentifnya? Jadi begini Bapak-Bapak dan Ibu semua, jadi laporan realisasi insentif itu menunjukkan bahwa wajib pajak memanfaatkan insentif tersebut. Jadi apabila tidak melaporkan realisasi, maka dianggap tidak memanfaatkan insentif. Kalau misalnya laporan realisasinya nihil, berarti kan sama dengan tidak memanfaatkan insentif ya?
maka bisa tidak lapor. Nggak usah lapor gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada Baru. memanfaatkan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, maka wajib melaporkan realisasinya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya dari PT Ratna Jaya Pekalongan mau tanya, KLU kami itu 13133 nih. Katanya sih masuk dalam PMK 82 untuk DTP PPh pasal 21. Tapi waktu kami daftarkan ditolak. Nah, gimana nih Mbak? Mungkin ada tanggapan? Jadi sebelum menyampaikan pemberitahuan insentif, dicek dulu di profil DJP online-nya, apakah KLU-nya sesuai 13.133. Siapa tahu di profil DJP online yang link ke master file kami, KLU-nya bukan 13133, hanya di SPT tahunan tahun 2019 memang 13.133 begitu. Bisa menghubungi lewat layanan WhatsApp Helpdesk konsultasi kami di 0811 2500 519. Mohon untuk dilampirkan SPT tahunan 2019 clue-nya apa, kemudian capture di profil DJP online-nya apakah clue-nya sesuai. Nanti akan kami bantu untuk meneruskannya ke kantor pusat. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Edip segera untuk ini dilanjutkan dengan di chat WhatsApp kami, ya. Silakan di helpdesk WA kami, silakan untuk dilanjutkan, silakan untuk dicek kembali untuk profilnya apakah sudah sama atau belum gitu ya. Baik. Oke, selanjutnya dari PT Sinar Mulia Teknik. Selamat siang, saya Melinda. Bagaimana jika posisi PPh 21 ada insentif misal di bulan Januari nih, tapi ternyata ada perubahan di bulan tersebut jadi lebih bayar. Apakah bisa dikompensasikan di bulan selanjutnya? Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Di bulan Januari lebih bayar ya? Itu. Iya, jadinya lebih bayar, ada perubahan. Bayar. Oke. Ya, tetap sepanjang memang berdasarkan perhitungan lebih bayar masih bisa tetap dikompensasikan ke masa berikutnya. Yang penting untuk laporan realisasinya ya harus tetap sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan atau mungkin dilakukan perubahan kalau ada perubahan yang menyebabkan lebih bayar itu ya. Betul, paling lambat tanggal 31 Oktober. Ya. Baik. Itu karena format PMK 9 ya, ini kalau bulan Januari berarti. Ya. Oke. Saya akan menambahkan, jadi silakan. Untuk Ibu Melinda, berdasarkan pertanyaannya nih, jika posisi PPh 21 ada insentif, misal di bulan Januari, berarti di bulan Januari itu SPT masa PPh 21-nya sudah ada include ditanggung pemerintah ya, atau apabila jika belum, tadinya sudah seperti tadi pertanyaan sebelumnya, apabila SPT masa PPh 21 sudah dilaporkan bulan Januari 2021 belum memanfaatkan insentif, kemudian pada bulan Februari kemarin PMK 9 sudah melakukan pemberitahuan penyampaian insentif PPh pasal 21 DTP dan ada laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP. Kalau PMK 9 masa Januari kemarin paling lambat sepertinya 28 Februari 2021 ya. Nah, itu sudah ada laporannya. Maka untuk SPT masa PPh pasal 21 masa Januarinya bisa dilakukan pembetulan. Jadi ada pembetulan dengan memanfaatkan insentif tersebut yang mengakibatkan SPT masanya lebih bayar. Nah, kelebihan bayar tersebut bisa dikompensasikan ke masa berikutnya atau masa apa bisa dipilih di SPT masanya itu. Betul. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Selanjutnya, selamat siang. Saya Sri Wahyu dari PT Agri Indo Sejahtera. Mau tanya dari penjelasan tadi bahwa untuk pelaporan realisasi PPh impor dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, Nje. Iya, mungkin pertanyaan seperti itu ya. Jadi pelaporan realisasi PPh impor dilaporkan apakah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya? Ya, jadi untuk laporan realisasi pemanfaatan insentif
semuanya dilaporkan paling Sama ya? lambat tanggal 20 berikutnya, bulan berikutnya untuk setiap masa pajak. Nah, Baik. untuk PPh pasal 22 impor ini kan berlakunya itu dia kalau mohon maaf, kalau insentif PPh 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh 25 itu kan menyampaikan pemberitahuan paling lambat 15 Agustus. Nah, kalau untuk PPh 22 impor ini kan mengajukan surat keterangan bebas. Berlakunya sejak tanggal SKB tersebut diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan pelaporan realisasinya dilaporkan setiap masa pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Oke, itu mungkin agak sedikit perbedaan, gitu. Jadi ada SKB-nya ya Mbak yang harus Ya, betul diurus sekali. terlebih dahulu. Ya, jadi kalau misalnya SKB PPh pasal 22 impornya diajukan pada bulan September, maka pelaporan realisasi insentif PPh pasal 22 impor masa September paling lambat tanggal 20 Oktober gitu. Misalnya di bulan Agustus itu memang tidak memanfaatkan. Baik. Oke. Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas. Saya kira selanjutnya dari Ibu Lili Julianti. Apa perbedaan kode setor 41128-420 dengan 41128-423? Karena seringkali supplier sudah membuatkan yang 420. Jadi yang benar kodenya pakai yang mana ya? Ya, terima kasih pertanyaannya pada Bu Lili. Jadi perbedaan kode setor 41128 dengan 420 dan 423 itu terletaknya kalau 41128 420 itu yang membuat wajib pajak supplier sendiri atau menyetorkan sendiri. Sedangkan 41128 423 itu yang membuat pemotong. Jadi dianggap itu SSP-nya itu atau kode billingnya itu pemotong yang membuat. Sama seperti kalau seandainya PPN itu 411 211 100 itu setor sendiri wajib pajak, atau kalau dia dipungut itu 411 211 kodenya 910 atau 920. Itu mirip. Menambahkan, jadi sebelumnya untuk wajib pajak yang termasuk kriteria wajib pajak yang dikenai PP 23 yang menyetorkan PPh final dengan setoran 41128 420 itu bagi pemotong dia kan tidak bisa memotong PPh pasal 22 atau 23. Jadi gantinya adalah memotong PPh final. PPh final tersebut apabila yang membuatkan adalah pemotongnya, lawan transaksinya, maka kode setornya 41128-423. Jadi wajib pajaknya tidak membuat sendiri. Gitu. Oke, baik. Jadi bedanya itu ya, disetor sendiri atau dipungut gitu ya oleh rawan transaksi seperti itu. Iya, mungkin sudah cukup jelas. Kemudian ini pertanyaan yang melanjutkan yang tadi nih Mbak terkait pelaporan realisasi PPh impor. Jadi kalau dilaporkan pada akhir bulan berikutnya, apakah akan dikenakan denda gitu ya? Jadi mungkin tadi pelaporannya nggak tanggal 20 nih, tapi lewat tanggal 20 itu gimana? Terkait pelaporan realisasi PPh impor. Ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kalau laporan realisasi itu dilaporkan lewat dari tanggal 20, maka laporan tersebut dianggap tidak disampaikan. Ya. Kalau dianggap tidak disampaikan, maka tidak berhak untuk memperoleh fasilitas. Insentif gitu ya. Jadi resikonya itu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai telat karena dianggap tidak menggunakan insentif itu ya, fasilitas itu gitu ya. Baik. Jadi mungkin tidak akan dikenakan denda nih, tapi tidak dapat insentifnya gitu ya. Jadi, untuk masalah denda nanti kan kalau seandainya tidak memperoleh insentif kan wajib pajak harus membayar sendiri. Harus membayar sendiri. Telat gitu ya. Dianggap telat. Oh ya, karena telat itu jadi lewat dari tanggal 20. Ada resiko kena denda ya berarti. Iya. Ya? Oke. Baik. Jadi itu dendanya karena keterlambatan bayar sih ya sebenarnya. Baik. Oke, jadi jangan sampai telat Bapak Ibu. Jadi karena tetap aja nih, jadi resikonya kalau terlambat nanti ada kena sanksinya gitu ya. Baik.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, selamat siang, saya Alvin dari PT Mandiri Akur Pratama. Melanjutkan dari pertanyaan tentang PPh final DTP tadi, apakah pemotong harus membuat kode atau surat setoran elektronik DTP PPh final di bawah tanggal 10 atau bisa di atas tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 ya? Jadi untuk pemotong nih harus buat kode billingnya kapan gitu mungkin? Sesuai dengan transaksinya ya. Jadi kepada Pak Alvin, untuk pemotong membuat kode billingnya itu sesuai dengan tanggal transaksinya. Jadi apabila tanggal transaksinya lebih dari tanggal 20 ya dibuat pada saat transaksi tersebut. Nanti dilaporkan realisasi oleh lawan transaksinya di masa berikutnya kan, gitu. Baik, jadi kalau bisa pas transaksi langsung dibuat kode billingnya, nggih Bapak Ibu. Ya, biar, betul sekali. Iya, jadi biar nanti juga ke depannya nggak bingung nih, ini saya buat kode billingnya belum ya, gitu. Kalau bisa pas transaksi langsung dibuatkan kode billingnya sekalian. Ya. Oke, terima kasih tipsnya. Kemudian saya lanjutkan kembali. Aulia dari PT Mutual Medica. Jika ada pembetulan laporan realisasi PPh 21 DTP karena ada perubahan, berarti harus membuat e-billing PPh 21 DTP lagi ya sesuai nominal yang baru. Jadi mungkin ada penambahan ya berarti ya. Silakan. Ya. Jadi apabila ada perubahan, jadi misalnya PPh pasal 21 DTP-nya sebelumnya 100 sudah dibuatkan billing, kemudian ternyata 200. Salah hitung nih, iya betul. Nah, jadi membuat kode billing lagi untuk di-input di format laporan realisasi. Apabila sebelumnya sudah melaporkan realisasinya dengan nilai yang salah, maksudnya yang kurang tadi atau yang lebih, setelah membuat billing baru, maka menyampaikan pembetulan laporan realisasi tersebut dengan billing yang baru, yang benar. Ya, dibetulkan berarti ya Mbak, berarti otomatis ya. Bisa. Baik, oke. Terima kasih. Kemudian dari Perumda Air Mineral tadi, menindaklanjuti pertanyaan saya mengenai PPh 21. Kalau sudah melaporkan realisasi insentif PPh 21, ternyata web DJP error, Pak, apa tidak ada kompensasi gitu? Oke. Mungkin lewat gitu ya Pak, atau gimana ya? Mungkin itu. Mungkin Mbak. Silakan, ada tanggapan mungkin? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Perumda Air Minum. Jadi kalau seandainya nih ketika tanggal 20 mau melapor misal, ternyata tanggal 20 tersebut web DJP error dan ada surat dari kantor pusat yang menyatakan bahwa memang terjadi error sistem, maka itu kan peristiwa itu dianggap kahar. Kalau berdasarkan kahar itu nanti ada nanti aturan lagi bahwa pelaporan akan diundurkan untuk hari berikutnya. Tetapi sepanjang dari kantor pusat atau dari DJP tidak memberikan keterangan bahwa pada saat hari itu webnya error memang tidak ada keterangan atau info sama sekali, maka dianggap memang pada saat itu tidak terjadi error pada website DJP. Begitu. Takutnya yang error tuh dari internetnya Betul, Bapak Ibu. takutnya gitu. dari jaringan wajib pajak yang error, bukan dari DJP, karena memang banyak faktor. Iya, jadi mungkin nanti bisa konfirmasi di WA ya Mas ya terkait itu ya mungkin ya. Jadi apakah hari ini ada error nih Bapak Ibu gitu. Aku saya emang di jaringan, karena ini memang tergantung di jaringan masing-masing ya gitu ya. Sama untuk menambahkan satu lagi, jadi yang tadi kami sampaikan untuk pemanfaatan insentif masa Juli 2021 itu kan paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Jadi apabila lebih dari 15 Agustus 2021 baru menyampaikan pemberitahuan, bukan berarti tidak bisa memanfaatkan insentif, tapi tidak bisa memanfaatkan insentif untuk masa Juli 2021. Begitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi apabila masa Juli tidak memanfaatkan, berarti tidak perlu menyampaikan pemberitahuan paling lambat 15 Agustus. Atau apabila pemberitahuannya disampaikan lebih dari tanggal 15 Agustus,
2021, berarti insentifnya berlaku mulai dari masa Agustus 2021. Jadi masa Juli 2021-nya tetap dengan tarif normal begitu. Yes. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya selamat siang dari kami dari PT Indocem Semesta. Ibu Asih ingin mengajukan pertanyaan apabila KLU kami 51392 apakah bisa melakukan pemanfaatan insentif PPh 21 ya? Terima kasih pada Bu Asih. Ya. Nanti mungkin Ibu Asih bisa langsung cek ke PMK 82-nya karena untuk PMK KLU yang bisa untuk mengajukan insentif PPh pasal 21 di TP itu sebanyak 1.189. Jadi ya kami juga tidak hafal gitu kan. Tapi nanti di lampiran PMK 82 itu ada jenis clue-nya, mungkin nanti bisa dicari aja. Ya, mungkin nanti off the record ya Bu, nanti mungkin bisa dicek dulu di PMK 82. Kalau memang ada berarti bisa diajukan, tapi kalau memang tidak ada, ini kayaknya sih enggak, ini ada info ya sebentar. Sepertinya tidak ya Pak. Mungkin nanti cek lagi ada info sih sepertinya tidak. Cuma nanti kita cek kembali Bapak Ibu, jadi kembali lagi ke lampiran PMK 82 yang baru. Baik, selama di situ ada berarti bisa memanfaatkan insentif ini ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi dari PT Catur Adi. Selamat siang. Apabila kami mendapatkan surat terkait kekurangan setor PPh 25, bagaimana cara menyetorkan kekurangan setor tersebut dan cara pelaporannya? Terima kasih. Mungkin ini tidak terkait langsung ya, tapi silahkan ada tanggapan. Jadi apabila terdapat kekurangan setoran PPh pasal 25, maka dibuatkan billing atas kekurangan setoran tersebut dan dibayarkan seperti cara pembuatan billing dan pembayaran seperti biasa. Begitu. Untuk pelaporannya, untuk setoran PPh pasal 25, pembayaran dianggap sebagai pelaporan. Betul. Jadi silakan nih dihitung kembali. Kalau memang ada kurangnya, kekurangannya itu ya Mbak yang kita bayarkan ulang gitu ya. Betul. Baik, itu mungkin kemudian ada lagi dari Ibu Sri Wahyu, saya lapor di akhir bulan tapi keterangan sukses. Apakah tetap laporan realisasi PPh impor yang saya sampaikan itu tidak masuk dalam pemanfaatan insentif PPh impor karena telat melaporkan ya gitu. Oh ini terkait yang tadi nih, jadi Ibu Sri menyampaikan maka laporan realisasi itu tidak termasuk ya jadinya. Ini udah lapor nih kemarin katanya gitu. Jadi lapornya telat ya, lebih dari tanggal 20. Baik, jadi nanti pada pengawasan kami, memang mungkin ada secara sistem di DJP online, ada yang sudah tidak bisa, ada yang masih bisa melaporkan, masih diterima gitu pelaporannya. Cuma nanti akan ada pengawasan lagi dari KPP terdaftarnya untuk yang melaporkan realisasinya lebih dari tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan akan dianggap tidak memanfaatkan insentif dan pasti ada surat untuk permintaan kekurangan bayar begitu. Jadi tetap normal penghitungannya, tarif normal. Baik. Kira-kira gitu. Mungkin Bu Sri Wahyu ada tanggapan lagi daripada nanya lagi di bawah, takut saya ketutup nanti. Saya cek ini. Ya. Baik, selanjutnya ya dari Ibu Tari ya, CV Sumber Makmur. Yes. Tidak memenuhi clue PMK 82, tetapi apabila kami ingin memanfaatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25, adakah cara lain selain di PMK 82? Ya, ada ya. Jadi memang ada permohonan untuk pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25. Nah, nanti bisa langsung chat di WA Helpdesk untuk formulirnya. Ada formulirnya, kemudian ada lampirannya juga. Jadi penyebabnya yang boleh mengajukan pengurangan besaran PPh 25 itu adalah apabila salah satunya adalah apabila diperkirakan
pada tahun tersebut SPT tahunannya akan mengalami lebih bayar. Itu juga ada. Jadi ada permohonan surat keterangan bebas untuk PPh 22, 23, kemudian ada pengurangan angsuran PPh pasal 25. Monggo, silahkan. Jadi kalau untuk permohonan pengurangan PPh pasal 25, nanti permohonan tersebut nanti akan kita analisis lebih lanjut. Apakah wajib pajak tersebut berhak untuk menerima pengurangan atau tidak. Jadi sifatnya tidak begitu mengajukan permohonan langsung dikabulkan, tidak. Nanti kita akan diproses lebih lanjut, akan diteliti, dan juga pengurangannya tersebut bisa pengurangannya 50%, atau di bawah itu, nanti tergantung hasil keputusannya, ataupun bisa ditolak permohonannya. Terima kasih. Jadi tidak seperti PMK 82 yang otomatis dapat gitu ya. Kalau ini kan kita analisa terlebih dahulu gitu ya. Baik. Oke, selanjutnya pembuatan e-billing untuk DTP bulan Juli, apakah bisa di antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 ya? Silahkan. Ya, Mbak Anggi, Mas Alam, cek. Pembuatan e-billing untuk DTP bulan Juli, apakah bisa setelah tanggal 10 sampai dengan tanggal 20, itu lanjut ke bawahnya. Oh gitu, oh iya. Jadi pelaporan realisasinya kan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi pembuatan billingnya bisa sebelum pelaporan realisasi. Ya. Gitu. Yang penting sebelum dilaporkan ya harus ya, dibuatkan kode karena billingnya, pelaporannya kan formatnya meminta billing. Memasukkan kode billingnya Kode itu billing, tadi ya. ya. Yes, oke. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Lili Juwanti lagi. Saya ingin bertanya. Jadi untuk kode tadi itu yang membuat supplier maupun customer tidak bermasalah ya, tapi yang bayar PPh 23 adalah dari pihak supplier. Semua untuk 420 atau 423-nya, benar begitu ya? Tadi kan berarti jadi kalau pasal 423 jadi yang buatku harusnya memang dari customer-nya atau gimana ya Mbak? Silahkan. Jadi begini, untuk untuk billing dengan kode setor 420 itu kan dibayar sendiri. Jadi misalnya saya ada transaksi dengan PTA, kemudian saya adalah UMKM. Maka apabila saya menyetorkan PPh final saya sendiri, PP 23, maka saya membuat kode billing 411128.420. Tetapi apabila dari PTA, biasanya kan apabila saya menyerahkan jasa, begitu ya, dipotong PPh pasal 23. Tapi karena saya termasuk wajib pajak UMKM, jadi PTA memotong PPh final. Nah, yang membuat billingnya adalah PTA dengan kode setor 423. Jadi apabila saya sendiri membuat, jadi begini Bu, kode setoran 423 itu dia ada 2 NPWP. Ya, betul. Nah, betul. Jadi pembuat sama yang di ini kan. Jadi ada itu. Kalau kita buat kode billing itu kan bisa. Ya, ada pilihan untuk NPWP sendiri atau betul. Untuk lawan orang transaksi. Lain. Nah, untuk kode 423 itu yang membuat hanya bisa bagi wajib pajak pemotong. Iya, betul. Jadi kita membuat yang 423 nggak bisa Bu, karena nanti ada di NPWP nih yang membuat siapa, dia buatin untuk siapa gitu ya. Jadi dibedakan di situ. Itu yang untuk sendiri kita kodenya 420, tapi untuk pemotong dia membuatkan untuk NPWP di bawahnya ada nomor NPWP-nya Ibu tuh. Jadi gitu ya Mbak, mungkin Mbak. Iya betul. Ya. Jadi di keterangan cetakan kode billing itu untuk yang 423 NPWP di atas dengan di bawah di penyetor pembuat billing berbeda. Iya betul. Di situ ya Ibu, jadi mungkin gitu. Jadi kalau untuk sendiri ya tetap harus 420, yang 423 itu untuk yang lain. Jadi kita nggak bisa untuk buat. Jadi kita nulisin NPWP-nya sendiri, yang bawah untuk NPWP kita sendiri kodenya 423 itu nggak bisa biasanya. Baik, mungkin itu. Kira-kira ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu sekalian? Baik, saya kira cukup. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu pemateri? Sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Atau apabila memang sekarang belum muncul pertanyaan, bisa diajukan di grup yang sesi 2, silahkan.
atau bisa langsung chat ke WhatsApp helpdesk kami, silahkan. Apabila ada nomor account representatifnya juga bisa konsultasi langsung. Monggo, bagaimana yang lebih nyaman ya. untuk Baik. Bapak dan Ibu semua. Baik, sepertinya cukup sampai di sini atau bagaimana Mas Ardit, monggo. Baik, betul. Terima kasih dari tim pemateri. Kami ucapkan terima kasih Bapak Gatot, Mas Alam, dan Mbak Anggi atas materi dan informasi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ingatkan kembali juga, ini saya share ulang untuk Evaluasi ya, form evaluasi. Ini mohon untuk di-share. Saya cari agak lama nih. Mas Adra untuk di-share lagi di chat share ulang, untuk mohon izin. link formulir evaluasinya. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu semua untuk mengisi formulir evaluasi sebagai evaluasi untuk kami sebagai penyelenggara. Jadi apabila nanti ada perbaikan atau kurang puas atau bagaimana agar selanjutnya webinar KPP Madya 2 Semarang bisa memenuhi harapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Terima Berarti kasih. ya kita membutuhkan feedback nih dari Bapak Ibu sekalian terkait materi sosialisasi kita pada kesempatan kali ini. Ini udah di-share oleh teman kita. Terima kasih Mas Adra. Jadi mohon izin untuk itu ada link formulirnya untuk formulir evaluasi pada webinar sosialisasi pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kembali pada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi aktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada mungkin yang kurang jelas disampaikan, silahkan bisa tadi melalui WhatsApp group maupun ke WhatsApp helpdesk-nya. Mungkin kami akhiri, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kami tutup. Sampai jumpa pada sosialisasi selanjutnya. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ardi. Sami-sami, matur suwun.